Guys, meet me again. Don't forget to like and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to my YouTube channel. Hari ini kita akan mempelajari materi persamaan kuadrat. Selamat menyaksikan. Baiklah, akan melanjutkan materi kita. Kalau pada video sebelumnya kita mempelajari materi diskriminan dari persamaan kuadrat. Pada video kali ini yang kita pelajari adalah materi jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Ya, misalkan persamaan kuadrat ada bentuk umumnya x kuadrat plus bx plus c memiliki akar-akar x1 dan x2, maka berlaku ya x1 tambah x2 ini yang disebut rumus jumlah akar-akar. X1 kali x2 ini disebut dengan rumus hasil kali akar ya. Jadi x1 tambah x2, jadi simbolnya misal akar-akarnya boleh disimbolkan dengan variabel yang lain, misalnya P dan Q misalnya ya, misalnya alfa dan beta boleh ya, ini hanya sekedar simbol aja nggak masalah ya. Jadi kalau dia rumus jumlah itu rumusnya adalah min B per A. Apa itu B, apa itu A ya. Kita ingatkan lagi, x1 kali x2 itu rumusnya C per A. A itu sekali lagi adalah koefisien dari x kuadrat, B itu adalah koefisien dari x, dan C itu adalah konstanta ya. Itu rumusnya, ingat ya, rumus jumlah x1 tambah x2 itu rumusnya min B per A, dan kalau hasil kalinya x1 kali x2 itu rumusnya C per A. Itu berlaku untuk semua persamaan kuadrat. Oke? Dari mana sebenarnya dapat rumus jumlah akar-akar persamaan kuadrat ya? Itu sebenarnya kita bisa dapat dari rumus ABC ya. X1 itu rumus x12 kan rumusnya min B. Kalau x1-nya min B plus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A, sedangkan x2-nya yang min ya. Di sini min B min akar dari B kuadrat min 4AC per 2. Nah, akar inilah yang dijumlahkan. X1 tambah x2. X1-nya yang tadi min B akar dari B kuadrat min 4AC per 2A ditambah x2-nya min B dikurang akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Ya. Ini kan ada min B per 2A ya, min B per 2A ya, ditambah yang ini apa ini ditambahkan, jadi akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Oke ya, ini ditambah ini kita pisahkan, maksudnya jadikan satu-satu ya. Ini min B penyebutnya per 2A, ini juga penyebutnya per 2A, yang ini min B per 2A ya, yang ini min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kenapa? Nanti enak kita menjumlahkannya dengan yang sekawan. Yang mana bisa dijumlah? Tentunya min B per 2A dengan min B per 2A ini kita tambahkan, sedangkan akar dari B kuadrat min 4AC per 2A yang dengan yang ini. Oke? Akar B kuadrat min 4AC per 2A bisa kita kurangkan dengan yang ini ya. Yang ini min B per 2A tambah min B per 2A, sedangkan yang ini hasilnya 0 ya. Ini kan ini 1, ini 1 kurang 1 0 ya. Ini kan koefisiennya 1, ini koefisiennya 1 ya, 0. Maka tinggallah min B per 2A ditambah min B per 2A. Min B tambah min B kan penyebutnya sama, maka bilangnya bisa kita tambahkan. Min B tambah min B itu adalah min 2B per 2A. Hasilnya adalah min B per A. Oke? Terbukti ya. Tanda hitam kotak ini artinya terbukti. Oke? Bukti dapat dari mana? X1 tambah X2. Kita akan buktikan yang X1 kali X2, rumus hasil kalinya. Ya. X1-nya sama min B plus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A, sedangkan X2-nya lah min B kurang akar dari B kuadrat min 4AC per
2A. X1 kali X2 kita kalikan ya. X1 nya min B plus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A, sedangkan X2 nya adalah min B dikurang B akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Kita kalikan ini dengan ini ya, min B kali min B kuadrat, ini plus kali min hasilnya min ya, akar dari B kuadrat min 4AC pangkat 2, 2A dikali 2A, 2A pangkat 2. Didapat apa? Min B pangkat 2 hasilnya B pangkat 2 ya. Ini akarnya hilang karena dipangkatkan 2, tinggal B kuadrat min 4A AC. 2A pangkat 2 hasilnya 4A pangkat 2. B kuadrat kurang B kuadrat kan 0 ya. 0. Ini min kali min, keluarkan tanda kurungnya jadi plus. Jadi 4A AC per 4A kuadrat. 4 bagi 4 1. Tinggal A bagi A kuadrat, itu sisanya penyebutnya di A. Jadi pembilang sisa A, penyebutnya sisa pembilang sisa C dan penyebutnya sisa A, jadi C per A. Itu dapatnya ya. Jadi terbukti ya. Tanda hitam kotak ini artinya terbukti. Oke, kita lihat contoh. Tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan berapa? Persamaan kuadrat berikut ini ya. X kuadrat plus 4X dikurang 21 sama dengan 0 ya. A nya berapa? A nya 1, koefisien X kuadrat. B nya berapa? 4, C nya min 21. Oke, jadi X1 tambah X2 nya rumusnya min B per A. B nya tadi 4, jadi min B jadi min 4 per A. A nya 1, maka X1 tambah X2 adalah min 4. Kemudian X1 kali X2 adalah C per A. C nya adalah min 21 dibagi A nya 1. 21 bagi 1 tetap min 21. Oke, ini. Oke, gampang ya. Oke, kita ke contoh soal ya. Diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat kurang 6x tambah 1 memiliki akar x1 atau x2. Tentukan nilai x1 tambah x2, x1 kali x2, x1 kuadrat tambah x2 kuadrat, dan 1 per x1 ditambah 1 per x2. Untuk 1 dan 2 ya, pertanyaan 1 dan 2 ini ada rumusnya. Yang 3 dan 4 ini yang harus kita akalkan ya. Maksudnya kita cari solusi supaya bisa ada rumusnya. Oke. Oke ya. Soalnya 3x kuadrat kurang 6x tambah 1, A nya 3, B nya min 6, C nya 1. Maka rumus x1 tambah x2 rumusnya min B per A. B nya sendiri adalah min 6. Min ini adalah rumus. Jadi min ketemu min plus 6 bagi 3 adalah 2 untuk x1 tambah x2 ya, sama dengan 2. Sekarang x1 kali x2 rumusnya C per A. C nya 1, A nya 3, jadi 1 per 3. Sorry, ini ketutup ya, enggak terbaca sama layar, tapi ini ada pertigaan 1 per 3. Oke. Kemudian yang C itu x1 kuadrat tambah x2 kuadrat, nggak ada rumusnya. Kita cari cara, kita akalin supaya dia ada rumusnya. Jadi kita buat saja dia x1 tambah x2 dipangkatkan dengan 2. Tapi kalau yang ini ruas kanan belum sama dengan ruas kiri. Kenapa? Karena x1 tambah x2 kuadrat itu hasilnya x1 kuadrat tambah x2 kuadrat ditambah 2 kali x1 kali x2. Di ruas kiri nggak punya 2 kali x1 kali x2. Maka supaya sama, maka ruas kanan harus dikurang 2 kali x1 kali x2 untuk menghilangkan 2 kali x1 kali x2 biar ruas kiri dan ruas kanan sama atau ekuivalen. Oke. Jadi x1 kuadrat tambah x2 kuadrat sama dengan x1 tambah x2 tadi nilainya 2 kuadrat kurang 2 kali x1 kali x2. x1 kali x2 adalah 1 per 3. 2 kuadrat 4, 2 kali 1 per 3, 2 per 3. Jadi x1 kuadrat tambah x2 kuadrat adalah berapa? 10 per 3 ya, samakan penyebut ya. 3 kali 4, 12 kurang 2 adalah 10 per 3. Untuk yang D, 1 per x1 tambah x1 ditambah 1 per x2 ya, sama dengan samakan penyebut ya. Jadi x1 ini tanda penjumlahan mestinya di atas ya. Jadi kalikan x1 kali x2 penyebutnya, pembilangnya jadi x1 ditambah x2 ya, kali silang x2 kali x1 kali x2, x1 kali x1 x1, jadi x1 tambah x2. x1 tambah x2 rumus itu nilainya sudah dapat tadi 2 ya, dibagi x1 kali x2 adalah nilainya tadi 1 per 3. 2 bagi 1 per 3 berarti mengalikan dengan kebalikannya ya. 1 per 3 ini kan bilangan pecahan, kita kalikan dengan kebalikan, berarti 2 kali 3 per 1, 2 kali 3 6 per 1 yaitu 6. Jadi 1 per x1 ditambah 1 per x2 itu nilainya adalah 6 untuk soal ini. Jelas ya.
Oke, kita lanjutkan. Latihan yang kedua, diketahui persamaan kuadrat x kuadrat dikurang x ditambah 18 sama dengan memiliki akar x1. Tentukan nilai k agar akar yang satu 2 kali akar yang lain. Nah, gimana maksudnya? Jadi akarnya itu x1 dan x2. Ya, x1 2 kali akar yang lain, berarti x1 sama dengan 2 kali x2 karena 2 kali akar yang lain ya. Kalau misalnya 3 lebihnya berarti ditambah, kalau dia dikali berarti di A-nya berapa? A-nya koefisien x kuadrat yaitu 1, B itu koefisien dari x yaitu min k, C itu adalah 18. Nah, kita gunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. X1 tambah x2 adalah rumusnya min B per A, B-nya sendiri adalah min k ya. Min, dan ada rumusnya B-nya min k. Min ketemu min, ya min kali min plus, jadi k per 1 hasilnya k. Sedangkan rumus hasil kali akar-akar rumusnya C per A, C-nya sendiri 18 per 1, 18. Terus diapakan? Selesai. Dari rumus jumlah dan hasil kali ini kita selesaikan lagi, ada diketahui berikutnya yaitu x1 kali itu sama dengan 2 kali x2. Maka karena x1 sama dengan 2 kali x2 maka ya kita dapat x1 nya gantikan nilainya dengan 2x2. 2x2 ditambah x2 sama dengan k. 2x2 tambah x2 itu 3x2. Kenapa? Ini koefisiennya 2, ini koefisiennya 1. 2 tambah 1 3x2 sama dengan sama dengan k ya, bukan min k ya. Sama dengan k. Ya, sama dengan k. Ini persamaan 1. Kemudian untuk yang kedua kita ubah yang B ya. Karena x1 sama dengan 2 kali x2 maka x1 kali x2 sama dengan 18 ya. X1 nya gantikan nilainya dengan 2x2. 2x2 kali x2 sama dengan 18. x2 kali x2 hasilnya x2 kuadrat. 2 kali x2 kuadrat sama dengan 18. Supaya 2 nya ini jadi 1, gimana caranya? 2 ruas kita bagi dengan 2. 2 bagi 2 1, 18. Ruas kanan juga harus bagi 2, 18 bagi 2 ya. Jadi kedua ruas harus dibagi dengan 2. 18 bagi 2 kita tahu 9x2 kuadrat. Kita butuh x2 aja, nggak pakai kuadrat supaya kuadratnya jadi pangkatnya 1, nggak kuadrat lagi jadi x2. Kedua ruas kita tarik akar dari x2 pangkat 2 itu adalah x2. Ruas kanan juga tarik akar pangkat 2 itu 9. Akar 9 itu di maka substitusikan hasil x2 sama dengan 3 ke persamaan 1. Kembali lagi ya, 3x2 sama dengan k. Ini bukan min k ya, ini adalah k. Jadi 3x2 ini sudah diperbaiki di sini, 3x2 sama dengan k. Nah, ini bukan min k tapi k. 3x2 sama dengan k. 3 kali x, x-nya adalah 3. 3 kali 3 sama dengan k. 3 kali 3 kita tahu 9 sama dengan k. Jadi k-nya adalah 9. Dapat ya? K-nya adalah 9. Oke? Semoga kalian paham ya. Kita akan mengerjakan tugas setelah ini ya. Kalian akan mengerjakan tugas, dan untuk video sebelumnya silakan nanti kita pelajari ya. Selamat belajar. Nanti video selanjutnya kita pelajari tentang menentukan persamaan kuadrat. Kita tarik dulu kesimpulan. Jadi kesimpulannya apa? Untuk persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 memiliki akar x1 dan x2, berlaku apa? x1 tambah x2 adalah min b per a. x1 kali x2 adalah c per a. Rumusnya ingat ya. Nah, jadi yang ini juga soalnya dipahami karena yang digunakan bagi kapan kita menggunakan rumus diskriminan, kapan kita menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar a. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan. Ditunggu tayangan selanjutnya. Wassalamualaikum